Domini. Ini ada Anno Domini, artinya tahun Tuhan kita. Berarti 350 setelah Masehi. Dari Kodeks Vatikanus. 666, oke? Jadi, ini 600. Lihat yang saya merah-merahin ya. Ini 60. Yang ini 6. Oke? Oke. Tapi saya ada salah sebentar. Yang ini 60 sama ada garis di atas itu. Oke? Oke? Itu tanda 666 ini. Nah, Yunani, Yohanes menuliskannya dengan simbol ini, Chi Sigma, Kodeks Vatikanus tahun 350. Itu udah pernah terlihat lambang ini belum? Waktu belajar ini udah pernah lihat tanda ini? Mana ada di pelajar itu? Ya. Kayak mata ular. Kayak cacing, ya? kayak per yang tengah kayak per. Mata ular itu ya. Nah, kalau saya giniin kayak apa? Sebentar ya. Sebentar. Yang kanan. Kalau saya giniin kayak apa? Galeri. Kalau saya giniin kayak apa? Atas itu udah kayak patokan ular tuh, yang itu yang angka 6-nya. Oke, sebentar saya kasih gambar ilustrasi lagi. Kita santai aja ya, nggak usah buru-buru ya. Ini saya waktu di Maroko, saya foto sendiri. Mirip sama gambar itu. Mana ini fotonya menghilang? Alkitab penuh dengan quote simbolik. Ini foto saya yang foto sendiri ya. Sebentar saya share. Nah, sekarang sebelum saya hapus gambar itu, sebelum saya ganti, dihafalin dulu. Udah hafal belum? Udah capture? Oke, bagus. Sekarang, ini saya foto sendiri waktu saya di Sofitel Marrakesh, Maroko. Saya 5 tahun kerja di sana. Tuh saya perbesar ya. Udah lihat? Udah kelihatan gambarnya? Udah, cuma susah membandingkannya. Nggak bisa disandingkan, bro. Iya. Kan tadi udah di capture. Ya. Nah, itu disandingkan. Udah lihat? Oke, paten. Mirip nggak? Mirip nggak itu gambar itu? Aku udah capture. Oke. Mirip. Tapi yang ini posisinya vertikal, yang ini agak ini. Itu juga penulisannya yang sebenarnya yang di gambar yang saya foto itu juga sebenarnya dari kanan ke kiri. Oh iya, karena tadi itu buat berdiri ya tadi tapi ya. karena ini kan kaligrafi dia yang bawa. Nah, sekarang saya ganti lagi. Itu lihat ya, ini yang saya foto sendiri. Itu tadi saya foto sendiri, cuman biar lebih percaya. Yang ini pakai. Ini kamar saya nih di Maroko. Tuh, lihat gambar ini kan? Ya. Ya. Oke, tahu nggak itu bacanya apa? Apa itu? Nggak tahu. Bismillah. Itu tulisan apa, bro? Di Maroko soalnya ya. Tulisan Arab, kaligrafi. Oh, kaligrafi Arab. Kaligrafi Arab. Bismillah, la ilaha illallah. Itu bacanya. Oke? Nah, sekarang saya share lagi sebentar ya, biar itu tahu ya.
Mana itu gambar? Aduh, nyamuk, nyamuk. Udah lihat toh gambarnya? Oke, udah Mirip nih. nggak? Nah, kalau ini jelas banget nih tulisan Arab nih yang warna gold ini. Tapi yang tulisan Arab ini sepertinya untuk angka 60 ya. Untuk angka 60. Betul. Kalau ditambahin yang kanan dan kiri, yang kalau ditambahin yang kanan itu bism dalam nama Allah. Kalau ditambahin yang X itu adalah la atau tidak. Bahasa Arabnya la. Oh gitu dia. Oke. Sekarang saya ambil lagi gambar lain. Saya sebenarnya agak terlalu cepat sih memberitahu gambar ini ya. Tapi nggak apa-apa. Saya kasih gambar lain. Bentar. Banyak sekali soalnya gambar-gambar ini. Nah, udah lihat tuh gambarnya? Saya lingkarin ya. Oh Ini iya. apalagi nih? Saya lingkarin ya, perhatikan. Persis ya? Iya, lebih mendekati. Lebih mendekati, oke. Jadi itu ditaruh di jidat itu sama di lengan kanan. Kalau jihadis-jihadis Hamas itu kayak begitu. Mau saya kasih lihat lagi gambarnya. Bentar ya. Mana tuh gambar? Itu lengkap lagi sama tanda X-nya itu ya, ada ya? Iya. Iya, justru X-nya itu artinya pedang bersila. Artinya elak ya? Lah, tapi itu juga menjadi di Saudi itu lambang pedang itu bersila ya. Nah, ini sekarang kita lihat. Lihat ya, di lengan kanannya ada tanda apa itu di situ? Nih, lengan kanan. Oke? Udah lihat? Nah, sekarang lihat di jidatnya. Nih. Udah lihat? Oke? Ya. Oke, hapus ya. Kita lanjutkan pembacaan ayat. Mungkin ini masih cocok-cocokan saya, gitu. Kita baca. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah siapa yang mana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Nah, kata 666 itu adalah tadi simbol huruf yang saya kasih. Oke? Nah, tanda itu harus menyembah patung. Oke? Jadi kalau menerima tanda itu, bukan hanya bisa melakukan transaksi, tetapi harus menyembah patung binatang itu. Udah diingat? Oke, udah. Kalau nggak menyembah patung binatang itu, kepalanya kita buka ayat. Ayat 15. Di ayat 15 deh. 15 ya? Sudah di layar ini. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Ya, ada kata penggal nggak? Mesti ada kata penggal. Lihat. Coba buka. Iya, dibunuh. Ya, mesti tepat dong. Wahyu 20 ayat 4. Coba Pak Kris buka. 20 ayat 4 ya. Wahyu 20 ayat 4. Ya.
Lalu aku melihat tahta-tahta. Jelas ya? Ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang Dan telah orang yang duduk dipenggal. di atasnya, dipenggal kepalanya karena apa? Kesaksian. Dibunuh. Karena kesaksian tentang Dan Yesus. karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan juga tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Betul ya? Tegas ya. Jadi kalau menerima tanda itu harus menyembah patung. Apa urusannya divaksin sama nyembah patung? Nah, jelas ya? Oke. Jadi kalau menerima tanda itu, ya nggak boleh jadi saksi Kristus. Terus harus nyembah patung. Sekarang udah ngerti? Biar saya lanjut. Makin paham lah. Udah jelas-jelas tuh, udah eksplisit banget, dipenggal. Eksplisit banget. Ini lebih eksplisit lagi. Sekarang pertanyaan, patung itu apa? Binatang itu apa? Kalau mau tahu patungnya patung apa, harus tahu binatang itu apa. Lalu di mana letak binatang itu, benar nggak? Biar kita tahu letak patungnya. Aku kepo. Jangan-jangan yang dalam Ka'bah. Nah, sekarang buka Wahyu 17. Ayat. Wahyu 17. Sebentar, saya sambil buka dulu di sini. Kita baca dari ayat 3 ya. Oh, ayat 1 lah kita baca. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Diingat kata pelacur besar dan tempat yang banyak airnya, oke? Oke. Pelacur itu duduk di tempat yang banyak airnya. Ini pelacur ini apa? Air ini apa? Saya lanjutin. Kita nggak usah main tafsir-tafsir sendiri. Di Wahyu 17 sudah ditafsirkan. Ya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Kalau percabulan di dalam maksud Tuhan, ini artinya penyembahan berhala ya. Iya, betul. Atau menduakan Tuhan ya. Iya. Nah, saya lanjutin. Dalam roh aku dibawa ke padang gurun. Itu yang aku itu di situ siapa, Bu? Ito. Itu bukan si Yohanes, siapa tadi ya? Yohanes kah? Yohanes mana? Benar kah Yohanes ya? Betul, Yohanes mana? Murid Yesus. Bukan. Betul. Nah, tadi aku kira mau jawab Yohanes Simamora, tapi bukan. Ya, kita lanjut ya. Ya. Bukan Yohanes Simamora, oke? Nah, jadi di situ dalam roh aku dibawa ke padang gurun. Dibawa posisinya di mana dia? Dibawa ke padang gurun. Padang gurun tuh di mana? Ya Arab saja lah. Arab. Bisa jadi Jazirah Arab, bisa lah. jadi gurun Gobi, Mongolia, bisa jadi Sahara, kan begitu. Tapi kita lanjutin. Ya. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Ingat ya, tadi di ayat 1-nya pelacur. Berarti pelacur ini mengarah kepada perempuan, betul ya? Iya. Nah, perempuan duduk di atas seekor binatang. Nanti kita bongkar siapa binatang, siapa perempuan. Yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Kalau di sini perempuannya duduk di atas binatang yang Yohanes lihat di padang gurun, maka posisinya ini ada di padang gurun. Si perempuannya duduk di atas seekor binatang. Baik perempuannya dan binatangnya ada di padang gurun, benar nggak? Iya. Nah, lalu binatang ini warna merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Kalau di situ tertulis nama-nama hujat, kepada siapa dia menghujat? Kepada Allah. Kepada Yesus, Allah kita. Oke? Ya. Iya dong. Nah, dia menghujat kepada Allah Israel. Nah, binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Di sini belum ngerti ya, saya lanjutin lagi. Dan perempuan itu, jadi binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ini adalah penyimbolan pelambangan daripada alegoris si binatang itu tadi dan perempuan tadi. Oke?
Tapi di sini binatang itu. Nah, apa itu binatang? Kita lanjutin dulu. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Jadi perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi dan dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Jadi perempuan ini penuh dengan dandanan yang glamor, betul ya? Oke. Nah, dan pada dahinya, dahi perempuan itu tertulis suatu nama, suatu rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. Jadi perempuan itu adalah ibu dari perempuan-perempuan pelacur dan dari kekejian di bumi. Jadi perempuan ini adalah simbol dari yang sesungguhnya yang nanti saya jelaskan. Dan perempuan-perempuan pelacur ini juga simbol yang sama atas perempuan ini yang dipakai sebagai hermeneutik atau perlambangan atas suatu bentuk sebenarnya yang dilambangkan dengan perempuan. Saya lanjutkan ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Oke? Saya lanjutkan. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Jadi ayat 6 ini, perempuan itu mabuk oleh darah-darah orang kudus, darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Berarti perempuan ini anti terhadap Kristen, betul nggak? Oke, iya dong. Ayat 7. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Ini sekarang Tuhan udah ngomong, jadi orang-orang nggak perlu nafsirin lagi, ya. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu. Jadi itu mau tahu nggak perempuan itu apa? Pertama pengen tahu binatang dulu yang memanggul, yang memikul si wanita itu ya, apa itu? Halo, kok hilang kok? Dan perempuan itu apa gitu? Iya. Oke. Aku pengen tahu, tapi sebelum perempuan itu siapa, aku pengen tahu binatang itu apa sih? Binatang apa sih yang nanti, di ini kan, yang di penjelasan binatangnya agak lebih ribet. Jadi saya jelasin perempuannya dulu. Tunggangi. Perempuan itu adalah di ayat 18. Coba itu baca. Ayat 18. Sama si perempuan itu. Oke. Ya. Oke. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas. Jadi perempuan itu adalah simbol dari kota besar. Disimbolkan, dihermeneutikan menjadi perempuan. Itu perempuan ini bicara kota besar, oke? Dan dia dikatakan ibu dari pelacur. Jadi dia induk dari kota-kota lainnya, oke? Raja-raja di bumi. Besar berarti. Oke, jadi dia menjadi pusat daripada kota-kota yang dipimpinnya ini. Oke, saya lanjutkan ya. Ingat ya, perempuannya kota ya. Iya, paham. Oke, jadi sebelum saya lanjut, saya kasih ilustrasi dulu. Kira-kira kota besar yang dikatakan di situ, kota itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, mutiara, dan di tangannya suatu cawan bla bla bla. Jadi kira-kira penggambaran tentang perempuan ini penuh dengan perhiasannya, itu berarti kota itu indah, ngerti ya? Paham. Ya. Kota itu begitu bagus. Misalnya Anda bayangkan kota itu adalah Singapura, Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Qatar, Neom City yang akan dibangun di Saudi, misalnya begitu ya. Nah, saya di Dubai 5 tahun. Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, saya 5 tahun di sana. Nah, terus di Dubai itu ada namanya Burj Khalifa. Tahu ya Burj Khalifa ya? Yang menara tinggi sekali di dunia. Tahu? Iya. Menara tertinggi. Waktu zaman Babel, waktu di zaman Babel pertama, mereka keinginannya apa? Ya. Membangun suatu mencapai menara. Betul ya? Mencapai Nah, roh. Nah, roh yang ingin membangun suatu menara ini mirip dengan yang di Dubai, ngerti nggak? Roh keinginan untuk mendirikan pencakar langit. Dan Saudi akan membangun lebih tinggi dari Dubai. Namanya
Neom City, bisa dicek Neom City. Nah, saya lanjutkan lagi. Ayat 6 berarti. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah. Oke. Ayat 7 udah. Nah, sekarang ayat 7. Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu. Tadi sudah saya ungkapkan rahasia perempuan itu ya. Nah, dan rahasia binatang yang memikulnya sekarang binatangnya. Oke, itu? Iya, oke. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Apa tuh binatang? Kita baca terus. Binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut. Dan ia menuju kepada kebinasan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul. Ya. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. Berarti binatang tadi itu apa? Raja. Itu berarti kota-kota penyangga ya? Benar nggak? Kerajaan, pemerintah itu. Lokasi. Enggak, kita nggak ngomongin kota lagi. Berarti binatang di sini adalah raja. Pemerintah. Pemerintah. 7 ini ya, 7 kepala ya, 10 tanduk ya. Iya. Jadi dia adalah raja. Kalau Ito mikir dia adalah raja, pasti punya kerajaan dong, bener nggak? Iya. Nah, jadi raja dan pemerintahan dan negaranya. Gitu. Jadi ini bicara raja dan kerajaannya. Raja, pemimpin, dan kerajaannya. Negara. Wah, ini eksplisit ya, nggak perlu kita tafsir ya. Ketujuhnya adalah 7. Nggak perlu tafsir. Tuhan sudah menafsirkannya. Ya. Nah, sekarang kita mundur dulu. Ya. Binatang itu, bahwa binatang itu telah ada. Jadi raja itu telah ada zaman Yohanes. Namun zaman Yohanes tidak ada dan akan muncul lagi. Saya bacakan ulang di ayat 8, klausa terakhir. Apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Nah, ini kan Tuhan Yesus ngomong sama Yohanes, betul ya? Raja. Iya. Yohanes hidup di zaman kerajaan Roma, tahun 90 Masehi. Sekitar 80-90 waktu dia nulis Wahyu. Oke? Jadi, waktu Yohanes mendapat firman ini, dia ini hidup di dalam kerajaan Roma. Jelas ya? Nah, saya lanjutkan. Yang penting dia di sini adalah akal mengandung hikmat, bla bla bla. Ini sudah saya bacakan ketujuhnya. Jadi ini ada di 7 gunung, karena 7-nya adalah juga 7 gunung, juga 7 raja yang adalah kerajaan. Nah, ayat 10 sekarang baca. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. Jelas? 5 diantaranya sudah jatuh. Yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Sekarang kita bahas ayat 10 dulu. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh. Sekarang, ini kan di zaman Yohanes, betul? Di zaman Yohanes, 5 kerajaannya sudah nggak ada. Nah, Ito tahu nggak kerajaan apa yang di zaman Yohanes tidak ada itu? Jelas. Yang Ayo, kerajaan apa itu, Friska? Yang ada pada zaman Yohanes adalah kerajaan Roma. Berarti ada 5 kerajaan yang sudah lewat sebelum Roma. Iya, sebelum Roma. Apa kerajaan 5 itu? Saya sebutkan aja ya. Babel. Ya. Mesir, harus sesuai urutan, Pak. Mesir. Ulangi dulu itu. Apa tadi pertama? Pertama Mesir. Iya. Oke. Kedua adalah Asyur. Oke. Kedua Asyur. Ketiga adalah Babel. Zamannya Daniel. Oke. Itulah di zaman dibakar itu Taurat. Sama dijajah, dihancurkan itu Bait Elohim. Yang di Yerusalem. Ya, pertama Mesir, kedua Asyur, yang sekarang adalah Assyria. Ketiga adalah apa tadi? Babel.
Keempat adalah Media Persia. Babel ini kan Irak sekarang, Mesopotamia. Keempat adalah Media Persia atau Iran sekarang ini. Oke? Oke, Babel. Kelima adalah Yunani. Oke? Oke. Oke. Berarti 5 kerajaan yang sudah jatuh di zaman Yohanes sudah tidak ada. Mesir, Asyur, Babel, Media Persia, Greece, Yunani. Oke? Oke. Berarti Yohanes hidup di dalam kerajaan Roma. Roma itu kerajaan keberapa? Oke. Keenam. Keenam, betul. Sekarang saya baca terus. Ayat 11. Dan binatang yang pernah ada, sorry, sebentar. Tadi kan dibilang 7 kerajaan, tapi 5 sudah nggak ada, kan begitu? Nah, di antaranya sudah jatuh, yang 1 ada, dan yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan seketika saja. Sekarang yang 5 sudah saya sebut, Roma kerajaan ke-6. Berarti tinggal ada 2 lagi. 1 lagi. Tapi nanti jadi 2 lagi, jadi kerajaan ke-8. Tapi saya bacaan dulu ya. Dan binatang yang pernah ada, ayat 11, dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Saya ulangi, dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada, berarti binatang ini di zaman Yohanes pernah ada, tapi tidak ada di zaman Yohanes. Tetapi sebelum Yohanes kerajaan ini pernah ada. Ya, ia sendiri adalah kerajaan ke-8. Roma itu kerajaan ke-6. Ingat ya? Ia sendiri adalah kerajaan ke-8, namun demikian 1 dari ke-7 itu. Jadi total semuanya ada 8 kerajaan. Ya. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Sekarang, tadi kan Mesir, Asyur, Babel, ya. Media Persia, Greece, Yunani, terus Roma kerajaan ke-6. Betul? Ya. Nah, kerajaan ke-8 1 dari yang ke-7 itu. Yap. Apa itu yang bakal Sekarang kerajaan ke-6 itu Roma. Abis Roma siapa yang mengalahkan Roma? muncul lagi ya? Turki kah? Betul. Terjadi pada tahun 1453. Bizantium dihancurkan oleh khilafah. Betul? Yap. Turki, kekhilafahan Turki itu, Utsman itu hancur tahun berapa? 1924. Jadi dia berkuasa 6 abad. Lama ya? Wow. Lama ya, 6 abad dia berkuasa. Coba bayangin, itu kerajaan ke-7. Kerajaan ke-8 dia lagi kah? Nanti ke-8 dia lagi? Gitu. Kan tadi kan yang di Wahyu 13 tadi kan yang luka kepalanya telah sembuh, betul ya? Ya. Gitu. Tuhan. Jadi nanti dari Turki inilah. Turki itu di kerajaan ke-5 siapa? Kan dia pernah ada di zaman 5 kerajaan ini siapa? Yunani. Oke? Oh, geografisnya. Turki. Iya. Turki ini kalau saya mau jelaskan harus lari ke kitab Daniel. Jadi peribet. Nah, waktu itu dikatakan di kitab Daniel, lalu kambing jantan itu menanduk. Dia menyeberang ke tanah permai tanpa menginjakkan kakinya ke tanah. Jadi dia naik kapal. Kalau dari Yunani ke Israel ya naik kapal, lihat aja map coba. Kalau nggak naik kapal jauh dia muter. Lalu kerajaan Yunani yang masuk ke tanah permai ini adalah Alexander the Great. Ngerti ya? Iya. Alexander the Great masuk sekitar 4 abad sebelum Yesus lahir atau sebelumnya. Ketika Taurat dibakar, 3 abad sebelum Masehi, Taurat ditulis namanya Septuaginta. LXX 70 imam menulis, menyalin ulang Taurat ke dalam bahasa Yunani. Nah, dari situ Yunani menguasai Yerusalem, lalu dikatakan di dalam Daniel, tanduknya patah 4, lalu tanduk yang menuju utara tumbuh tanduk kecil. Itu utaranya Israel. Kenapa? Itu Gaza sekarang, ke utaranya. Utaranya Israel bukan Gaza. Gaza itu selatannya. Utara Israel siapa? Selatannya ya. Utara Israel siapa?
Coba lihat di map Pak Kris, utara si Israel. Dari Yerusalem, tarik garis ke kutub utara. Sudah sebentar ya. Turki. Kalau ditarik utara kan Turki. atas. Utara kan atas ya. Iya. Ini ada di layar ini Google Iya. Google Earth. Kalau ditarik kan tuh laut tembus-tembusnya kemana utara di situ? Ketemunya kan di Turki, di Istanbul, benar? Iya. Turki. Iya. Turki arah utara. Oke. Saya lanjutkan ya. Itu dari kitab Daniel. Nanti kerajaan utara menyeberang ke tanah permai untuk menyerang Israel. Tetapi sebelumnya dia berperang dulu dengan raja negeri selatan, yaitu Saudi Arabia. Jadi Turki nanti mau ribut sama Saudi Arabia. Gara-gara Saudi Arabia pro ke Israel. Gitu. Nah, sekarang kenapa Turki? Kita keluar dulu dari Wahyu 17 ini. Kita buka Pergamus. Coba buka Wahyu 2 ayat 12, saya bacakan seterusnya. Iya, Turki ya. Wahyu 2 ayat 12, dari 12. Ayat 12. Jemaat di Pergamus. Itu dia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Itu Yesus Kristus ya. Aku tahu di mana engkau diam. Ini engkau di sini adalah jemaat-jemaat di Pergamus. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Jadi jemaat Pergamus ini pengikut Kristus tadinya, ya, di tempat tahta iblis Pergamus ini. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Di tahta itu dibunuh, ya. 14. Ingat ya waktu Paulus berhadapan dengan orang-orang Areopagus ya. Tapi nggak usah ke situ deh, nanti pusing. Ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. 15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Oke, itu. Udah. Nah, jadi jemaat Pergamus ini tinggalnya di tempat tahta iblis. Tahta iblis yang di Pergamus adalah sebuah panteon terbesar yang dibangun Yunani untuk penyembahan Zeus. Penyembahan dewa Zeus. Itulah yang disebut tahta iblis yang ada di Pergamus. Sekarang ambil kata Nikolaus. Di Kisah Rasul 6, Nikolaus adalah salah satu dari diaken yang menganut ajaran Yudaisme. Oke? Oke. Nanti dicari di situ, Kisah Rasul ayat 6, ketika jumlah murid bertambah banyak, maka terjadi sungut-sungut di antara janda-janda Yahudi dengan janda-janda Yunani. Soal pembagian jatah keperluan hidup. Maka para rasul merasa tidak senang, maka dia memanggil murid-murid, tunjuklah dari antara kalian yang penuh hikmat dan roh untuk mengatur diaken, untuk menjadi diaken, pengurusan administrasi. Lalu ditunjuklah 7 orang, lalu ditahbiskan oleh para rasul. Jadi yang milih bukan rasul, yang milih adalah para murid, lalu ditunjuk 7 orang. Salah 2 yang mau saya sebutkan dari 7 itu adalah Stefanus dan yang terakhir Nikolaus. Si Stefanus ini dibunuh karena sifatnya pentakostal, sifatnya melakukan kuasa-kuasa roh. Si Nikolaus sifatnya masih ke Yahudian. Akhirnya dibuatlah fitnah sehingga dia dibunuh. Nah, pada zaman Yohanes yang saya bacakan tadi di Wahyu, Nikolausnya mungkin udah mati, tetapi ajarannya mempengaruhi jemaat di Pergamus yang ditentang Tuhan Yesus. Oke? Tapi saya nggak mau bahas ajaran apa sih yang diajarkan Nikolaus ini, saya nggak mau bahas itu. Ya,
Jadi biar Ito tahu ini jemaat Pergamus. Oke. Ito tahu nggak Pergamus itu di mana? Di mana kah itu? Turki. Istanbul, Hagia Sophia, Turki. Oh, karena dia jemaat itu ada di tempat itu ya, Pak, misalnya di tempat iblis, di tempat iblis tadi ya? Iya, di tempat Iya, tahta iblis tahta itu tadi. ya. Jadi kesesatan kekristenan itu puncaknya di situ. Oke. Nah, Yesus sudah ngomong, sejak zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah telah diserong. Apalagi sejak zaman para rasul. Oke. Nah, sekarang Pergamus di zaman Yohanes disebut nama kota itu Pergamus. Ibu kotanya masih di Vatikan. Lalu abad kedua mau ketiga itu Konstantin lahir, seorang jenderal. Dia menjadi seorang jenderal, Konstantin. Ketika dia menjadi kaisar di Pergamus, maka nama kota itu dirubah menjadi Konstantinopel. Oke? Oke ya? Nah, itu dia. Jadi cukup jelas nggak sampai di sini? Halo? Tuhan. Cukup jelas. Cuma nanti ini kan tadi jadi kerajaan yang ke-8 itu kan? Iya, ya kan? Kenapa saya bilang di Turki? Nah, cuman kaitannya aku belum tahu endingnya bagaimana, maksudnya nanti dari situ. Ya, sampai di sini dulu. Saya menjelaskan bahwa ini adalah Turki dengan lari ke Kisah Para Rasul dan Wahyu 2 ini tentang tahta Pergamus. Oke? Jadi tahta Pergamus ini adalah tempat tahta penyembahan Zeus. Nah, yang ada Hercules segala macam di situ, Dewi Maitreya, tapi di situ ada umat yang percaya kepada Tuhan, tapi pengikut pengajaran Nikolaus iya, gitu ya. Jadi gereja-gereja ini berkolaborasi dengan paganis, melahirkan Helenis. Oke, Kristen-Kristen yang berbau pagan, yang menyembah yang lain dari Tuhan, yang ada patung-patung di gereja itu. Itulah ajaran Nikolaus. Nah, tapi kan tadi saya udah bilang saya nggak mau bahas tentang Nikolaus nih. Ya, saya cuma ambil sedikit aja. Jadi kesesatannya ada di Pergamus yang adalah Konstantinopel, yang sekarang namanya adalah Gereja Hagia Sophia, yang ada di Istanbul, Turki. Yang dikopi oleh Turki menjadi Blue Mosque. Karena pada saat Kemal Atatürk menang, negara Turki yang religius berubah menjadi sekuler, sehingga Barat menyatakan untuk tidak menjadikan masjid Hagia Sophia menjadi masjid, tetapi jadi museum. Akhirnya dibangunlah replikanya, yaitu Blue Mosque. Nah, begitu. Posisinya berdekatan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Wahyu tadi. Jadi dari Turki itu datang nanti. Karena di dalam kitab Wahyu, kerajaan negeri utara datang ke tanah permai. Nah, sekarang Turki berkuasa dari 1453 sampai 1920. Dan dia akan bangkit lagi nanti. Ya, sekarang kita kembali ke di tangan si Erdogan atau nanti ada lagi ya? Masih... Pokoknya nanti kalau mau tahu, lihat aja ketika Bait Elohim mau didirikan. Lama nggak ini kisah ini? Elohim itu yang di dekat Irak atau yang persis di Al-Aqsa? Dome of the Rock, Masjidil Al-Shakra, pas di sebelahnya. Mana ntar ya? Sip. Aku udah pernah ke sana. Nah, dijelasin sampai ke situ. Jadi tadi kita kembali ke Wahyu 17 ya. Kita tadi agak ke sana dulu untuk menjelaskan ini. Ya. Dan mereka akan berperang, ayat 14 ya, Wahyu 17 ayat 14. Dan mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata, jadi orang yang nanti berperang menemani Yesus itu adalah orang-orang yang diangkat. Yang di dalam kitab Wahyu yang dibilang berkain lenan putih, yang kita tidak tahu dari mana datangnya orang-orang ini. Ya, itu ada ayatnya. 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di
mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa. Oke, tadi perempuannya sudah dapat, adalah kota induk dari kota-kota lainnya, perempuan itu, terus binatang itu adalah kerajaan, terus air itu di sini. Kebetulan. Oke, jelas ya? Iya, rakyat-rakyatnya. Adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. 16, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi. Nah, ini nanti di Yeskiel kalau saya mau jelasin, tapi panjang. Ketika Turki berperang melawan Saudi Arabia, di mana perempuan ini duduk, sehingga dia membakar perempuan itu. Jadi kota itu nanti mau dibakar sama Iran sama Turki. Nah, akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan kepada mereka, kepada binatang itu. Sampai segala firman Allah digenapi. Wahyu 17 selesai. Oke? Jadi penjelasan tadi tentang 8 kerajaan sudah selesai. Oke ya? Jadi gini bro, tadi kan 7 kerajaan kan gitu ya. Lalu kerajaan ke-7 ini eksis lalu stop, lalu muncul lagi, tapi dia sudah ada. Sudah eksis. Ya, namanya kerajaan ke-8. Kerajaan ke-8 adalah dari kerajaan ke-7. Kerajaan ke-7 adalah dari 5 kerajaan yang dulu pernah ada namun tidak ada di zaman Yohanes. Jelas ya? Ya, Yunani itu ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Udah ngerti belum? Oke. Sekarang kita buka Yesaya 14. Ntar dulu bro. Ayat 12-13. Itu Priska gimana? Ya. Ada pertanyaan sama itu? Ada pertanyaan? Oh iya, saya lupa lagi. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya, saya mengikuti aja, Bang. Saya mengikuti. Persis kayak anak saya, sukanya ikut-ikut aja. Atau mungkin berusaha ada itu, atau mungkin berusaha Mamora mau nanya enggak? terlampau cepat tidak? Mungkin berusaha terlampau cepat. Oke. Iya. Terserah, kalau masih ada kebingungan, ada yang mau ditanya silakan. Rakyat itu sendiri ya. Iya, clear. Enggak, udah nangkap sih, tapi maksudnya apakah nanti dari Istanbul itu kah, kerajaan ke-8 itu kah 600? Iya. 666-nya udah dari Mekah dan Istanbul bagian dari Mekah, dari Islam. Tetapi dia yang menjadi khilafah. Okay. 96 itu yang antikris itu, Pak Ais. Nah, binatang di sini tadi adalah raja dan kerajaan, termasuk si Turki ini. Nah, perempuannya ini adalah kota besar itu. Jadi nanti si binatang ini malah nyerang si perempuan itu. Kerajaan ke-7 ini nyerang si perempuan itu. Oke? Ceritanya begitu alegorisnya. Sorry, si perempuannya itu Arab dong, Arab ya? Iya, betul. Si binatangnya adalah Turki. Oh. Ya. Itu jadi ceritanya. Udah coba dibayangin dulu kira-kira. Jadi itu masih logis karena Turki itu dia itu kan menyatakan dirinya sudah Erdogan ya. Erdogan kan sudah buat statement, dia berusaha menghimpun kembali kekhilafahan Islam sedunia, kan gitu. Lalu Iran, Persia ya, Persia itu kan Iran itu kan Syiah, Iran Syiah, Irak saat ini pun sedang menuju Syiah kalau kita ikuti beritanya. Sementara Saudi Arabia itu Sunni. Arab Sunni ya, Arab Sunni, iya. Iya, Saudi. Dan Syiah dengan Sunni itu saling perang loh, jangan lupa ya. Naik hajinya aja beda lokasi. Tempat mereka naik haji Sunni itu, ya. Syiah itu naik hajinya bukan ke Mekah loh, gitu loh.
Mereka beda. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bro Sam, mungkin bisa dibuka nanti ayat di apa? Ayat di mana itu? Yesaya atau Yeskiel atau Jeremia yang Edom itu, Bro. Yang dibakar Ini itu. udah saya buka, saya mau ceritain. Oke, lanjut. Oke. Sekarang Tuhan sendiri datang ke Bosra, Saudi Arabia untuk membantai. Oke. Sekarang kita buka dulu ayatnya. Yesaya 63 ayat 1. Yesaya 63 ayat 1. Oke, di layar. Oke. Siap. Siapa dia yang datang dari Edom? Edom itu ada di mana sekarang ini? Ada di utara Arab Saudi, ada di selatannya Jordania, atau di selatannya Gaza. Itu bagian dari Arab Saudi, Edom. Siapa dia yang datang dari Edom? Yang datang dari Bozra, sama ya, Bozra ya, dengan baju yang merah. Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Siapa penyelamat itu? Clear. Oke. Anak domba Allah ya? Terus di ayat 2-nya dia ditanya, kenapa pakaianmu semerah itu? Dan bajumu seperti baju penggirik buah anggur. Kalau orang injek-injek buah anggur, lagi meres anggur kan bajunya jadi merah-merah tuh. Nah, lalu ayat 3 Yesus menjawab, aku seorang dirilah yang melakukan penggirikan. Dia sendiri loh yang membantai. Dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah menggirik bangsa-bangsa dalam murkaku. Dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku. Jadi tadi tidak usah ditafsirkan lagi ya. Berarti yang merah-merah di baju dia itu siapa? Darah. Semburan darah ya. Ya. Jadi Tuhan marah loh. Ya. Semburan darah mereka memercik kepadaku dan seluruh pakaianku telah tercemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan. Alegoris ya. Dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Tanganku memberi aku pertolongan. Kalau saya boleh nafsir di sini, tangan Tuhan itu siapa? Allah. Tangan Tuhan itu bisa jadi ke orang kita Kristen yang diangkat. Betul ya? Nah, tapi nggak usah, itu nggak betul itu. Jangan dianggap betul tafsiran saya. Ayat 6, aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku. Menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Oke? Ya. Oke. Oke, sekarang kita buka yang Edom. Tadi udah diingat kata Edom dan Bosra, udah diingat? Dari utara. Oke, sekarang kita buka Yesaya 34. Oke, perikopnya apa di situ? Hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Oke, ayat 1 saya bacain. Marilah mendekat hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Yehova, Tuhan huruf besar, semua dibaca Yehova atau Yahweh atau Yesus itu sendiri ya. Sebab Yehova murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Sekarang yang tadi bajunya menggirik itu kan adalah juru selamat dikatakan. Betul ya? Iya. Iya. Terus di ayat 2 sini Yesaya 34, sebab Yehova murka atas segala bangsa. Jadi juru selamat itu Yesua itu sendiri yang adalah Yehova itu sendiri. Nah, oke.
Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. 3, orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk, gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur. Ini dewa-dewa langit ya, kayak Quintien segala macam itu. Kayak apa namanya? Dewa-dewa Cina, dewa langit apa? Dewa Han ya. Dewa Han sama satu lagi yang perempuan tuh apa? Misalnya contohnya Kuan Im kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi itu kan di Cinanya, kalau di Arabnya ada lagi tuh dewa-dewa langit ya. Ayat 4. Segenap tentara langit akan hancur dan langit akan digulung. Segala tentara mereka akan gugur, pasukan-pasukan pesawat udara segala macam ya, tentara langit. Seperti daun yang gugur dari pohon anggur dan seperti gugurnya daun pohon ara. Ini sebenarnya kalau saya jelaskan nanti jadi melebar kemana-mana. Ayat 4 ini ketika dikatakan sebab tentara mereka akan gugur, ini sebenarnya pasukan helikopter dan tank-tank ini yang disebutkan kalajengking atau derap langkah kaki kuda yang ada pengendaranya seperti memakai sanggul sebagai rambut perempuan. Itu sebenarnya helm helikopter. Ayat 5, sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk, lihat ia turun menghakimi Edom. Jelas ya? Bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Edom itu Arab Saudi. Tuhan bilang Arab Saudi bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Jelas ya? Nah, jadi ya bersyukurlah kita nggak terlahir sebagai orang Arab Saudi. Kalaupun jadi orang Arab Saudi, cepat-cepatlah mengenal Yesus. Begitu. Ayat 6, Yehova mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Yehova mengadakan penyembelihan korban di Bozra. Ingat ayat yang tadi, Edom dan Bozra? Bangsa-bangsa termasuk Edom. Ya, dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu. Bla 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 bla. Saya langsung loncat ke ayat 9. Sungai-sungai akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang, negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam. Asapnya naik untuk selama-lamanya, negeri itu menjadi reruntuhan turun-temurun. Sekarang aku tanya sama Ito, ter itu apa? Saya 63 ingat. Iya, kalau orang lagi ngaspal jalan, itu ada cairan kental hitam, itu minyak mentah yang belum disuling, betul? Minyak gitu ya? Aspal. Aduh, penghuninya tinggal jin-jin aja tuh. Tinggal jin-jin aja yang ada di dalamnya. Iya, itu ada ayatnya. Nah, jadi di sini, di Yesaya 34 ayat 9, saya membuktikan bahwa di sini nubuatan tentang minyak bumi di Edom. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter. Ini bicara sumur minyak loh. Dan terang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Jadi ada api. Siang malam negeri itu tidak akan padam-padam. Jadi ini nanti diserbu sama Iran, diserbu sama Persia, ladang-ladang minyak mereka dibom. Sehingga nggak bisa dimatiin. Mesti diledakin baru bisa matiin itu. Dan sumur minyaknya banyak. Itu dia. Terus 11, burung undan dan landak ada mendudukinya, burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong. Tepat menurut rencananya, jin-jin akan diam di dalamnya. Jelas ya? Ada jin-jin di situ. Oke? Yep. Yesaya 34 ayat 12, saya buka teks asli sekarang. Yesaya 13:24. Aduh, salah lagi. Yesaya 13 ayat 24. Ayat berapa tadi? Enggak ada, Bro. Ayat 24. Bukan 24, ayat berapa? Enggak ada 24. Ayat berapa tadi? Yang jin-jin tadi ayat berapa? Ayat 21 ya? Yesaya berapa dari jin-jin? Oke. Yesaya 13 ayat 21. But will lie there will the beast of the desert. 13, bukan. And will be full of their houses, owls. Owls itu burung hantu. And will dwell ostricious.
burung unta, will caper and will go wild goats. Jadi wild goats itu kambing hutan ya, kambing gurun. Will caper, saya udah pernah lihat ini di Maroko nih, kambing gurun ini indah banget nih tanduknya. Nah di situ ada kata apa tadi, jin ya? Yesaya berapa tadi bro? Yesaya. Di ayat 12 jin akan diam di dalamnya. Di ayat 13. Yang jin-jin itu di ayat berapa itu tadi? 13 ayat 21 juga ya? ada sih. 12. Jin-jin akan tinggal. Yesaya 12. Akan diam di dalam. Yesaya 34. Oh, Yesaya 34. Ayat 12. Ayat 12. Yesaya 34 ayat 12. Bentar. And they will shout for the princess. Bukan yang ini, yang jin-jin tadi. Yesaya 34 ayat 12 bro. Jin-jin akan diam di dalamnya. Ya. Kok beda ya? Yesaya 34 ayat 12. Iya, 12. It's ayat noble, but tadi. none shall be there, but to the kingdom. Horeha, di sini Horeha. Yesaya 34. Oke, nggak apa-apa. Sebentar, saya ambil kata jin. Oke, sebenarnya yang mau saya jelaskan di sini, tapi saya mesti tunjukin ya. Oke. Tadi di situ ada kata jin, kita buka di Imamat. Oh, pantesan. Imamat 17 ayat 7. Imamat dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Chronicles ya? Pak Kris, Imamat bahasa Inggrisnya apa? Ayat 12. Bukan Deuteru Kanonika ya? Suaranya putus-putus ya? Oh sorry. Imamat mungkin Deuteronomi atau kalau bilangan number ulangan apa ya? Ntar. Cari KJV aja. Ya, nggak usah, udah saya buka aja. Levi apa itu? Levi apa itu? Levitikus. Imamat. Ya. Levitikus. Ya. Imamat 17 ayat 7. Bentar, Levitikus. Oh ya, Levitikus 17 ayat 7 ya. Ya. Oke. Kepada jin-jin. Oke. Devils. Oke. Ya, kata jin-jin di situ ditulisnya apa di situ? Devil. Teks aslinya bukan devil. Teks aslinya di situ dikatakan di interlinear to the demons. Saya share sekarang di situ. Sebentar. Iya. Oke. Saya share sekarang. Udah kelihatan ini? Aduh, salah lagi. Nah, udah kelihatan nih, saya gedein. Udah kelihatan? Live 17. Nah, itu ini ya, baca ya. To demons. Itu to demons ya. Ya. Teks Ibraninya apa di situ? Zabah. Laseirim.
Laserim. Laserim, oke? Ya. Apa itu laserim? 81 Pro itu ya bilang H8163 kita buka. Ya. Kita buka. Saya screenshot. Apa itu laserim? Ini rahasia ini. Tuh. Laserim itu Jangan, apa? kan? Translate as what? Kambing ya. Ya. Jadi laserim itu god demon. Ini ini lebih lengkap kalau di interlinear di Bible Hub lebih lengkap. Jadi laserim itu adalah god demon. Jadi setan berkepala kambing. Itulah jin gitu ya. Oke? Itulah jin. Yang diterjemahkan bahasa Indonesia gara-gara orang-orang ini Islam kan diterjemahkan jadi jin. Padahal Jadi enggak. jin itu adalah di dalam teks Ibraninya god demons. Jadi binatang berbentuk kepala kambing. Pernah lihat nggak patungnya? Udah pernah lihat belum? Laserim. Si laserim itu bentuknya Di mana kayak yang gimana? lihat patung? Pernah lihat patung Baphomet nggak? Oh, Baphomet. Oke, saya share ya gambarnya. Yang di Vatikan Ya. itu, Bro. Yang di Vatikan itulah. Iya. Nih saya share sekarang. Udah lihat? Ya, ini yang di Vatikan itu, di assembly-nya tuh, di ruang hall-nya itu. Kan ada fotonya tuh, Bro Ya. Sam. Lihat? Ya. Itu sudah saya bagi di share di layar, udah lihat ya? Oke. Nah, itu jadi malaikat yang jatuh. Jadi ini dong jinnya itu. Ini jin itu. Iya, jadi kata jenis itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Di teks aslinya itu laserim, god demon, artinya apa? Hantu berkepala atau setan berkepala kambing. Sekarang lihat itu, dari mana asal ini patung ini? Yaitu pada zaman tentara salib ketika menyerang Islam di jazirah-jazirah Arab di padang gurun, ditemukanlah patung-patung itu. Jadi patung itu ada di dalam gua-gua di padang gurun di Arab. Disembah-sembah lah sama orang itu. Ya. Sekarang saya share lagi biar lebih jelas. Ini ditemukan oleh pasukan Templar dari Prancis. Bisa dicek nanti data-datanya di Google. Jadi udah pernah dengar nama Baphomet belum? Itu dia. Itu saya kasih keterangan tuh di atas. Nanti dimatiin ya saya lampunya. Saya kasih keterangan di atas. Patung ini namanya Baphomet yang adalah Muhammad dalam bahasa Prancis. Oke? Itu namanya setan berkepala kambing, namanya Baphomet. Yang menemukan adalah pasukan Templar Prancis. Baphomet adalah sebutan kata Muhammad dalam bahasa Prancis. Oke? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran ya? Iya, itulah si jin itu. Ingat kan waktu Muhammad ke Gua Hira? Iya. Iya. Jadi ini ditemukan di dalam gua-gua, nggak cuma satu gua, banyak gua. Nah, itu ditemukan oleh pasukan Templar Prancis. Memang pasukan Templar itu pertama kali didirikan di Prancis. Oke ya. Jadi sekarang kita kembali ke ayat tadi. Bahwa jin-jin itu ada di Edom. Oke? Ya, kedengeran Saudi. Ya. Belukar Arabia. Sekarang buka Yesaya 21 ayat 13.
Sorry. Bukan ayat 13. Yesaya 21 ayat 11. Ucapan ilahi terhadap Duma. Duma itu di Mekah. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, hai pengawal, masih lama ke malam ini, diulangi lagi. Pengawal itu berkata, pagi akan datang tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya lagi. Ya. Lalu ayat 13, ucapan ilahi terhadap Arabia. Jelas ya? Ucapan ilahi terhadap Arabia, di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema. Dedan itu adalah Yemen. Hai penduduk tanah Tema, keluarlah bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah sambutlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus. Tadi yang menghunus pedang siapa? Yesus. Yesus ya. Nah, ya. Yang terhadap hunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Kedar ini Islam orang apa? Nah, dan mana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel, Yehova Allah Israel telah mengatakannya. Amin. Sekarang ada yang mau ditanya dari situ? Kalau nggak ada, kita masuk Yesaya 14:12. Ini kapan Tuhan Yesus anak domba Allah itu memerangi Edom ini ya? Setelah tribulasi. Setelah itu nanti kerajaan 1000. Ya, setelah 7 tahun masa penyiksaan, masa tribulasi, Tuhan Yesus datang bersama kita, lalu dia menyatakan perang-perang ini yang di Bosra Edom ini. Tahunnya? Oke, ya. I see, oke. Nah, lalu nanti kita bersama Tuhan memerintah 1000 tahun lamanya, ya kan? Betul. Dan kita yang sudah diangkat tidak dihakimi lagi. Kita menghakimi 12 suku Israel dan menghakimi para malaikat yang jatuh. Itu berita sukacitanya. Kalau kita diangkat dalam pengangkatan, kebangkitan pertama, kita tidak dihakimi, malah kita jadi hakim. Rapture maksudnya. Itu ya, kalau rapture. Kita ikut dalam rapture ya? Iya. Orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua, yang nggak ikut rapture, itu akan diadili. Kita yang mengadili mereka bersama Yesus. Bahkan kita mengadili 12 suku Israel. 12 suku Israel aja diadili loh Pak Kris. Bagaimana Billy sama Yitzhak sama Valen nggak lagi orang Israelnya jadi adili, kalau mereka kita kemplangin kali, kan begitu ya Pak? Pak Budi. Ya. Nah, gitu. Sekarang kita udah ada yang masih ada yang mau ditanya? Ini Bro Sam. Makin clear sih. Ini Bro Sam, yang pasukan dari utara itu Bro, ya, yang menyerang Saudi Arabia, yang ayatnya begini, karena Tuhan telah mengeraskan hati raja-raja itu sebagai pembalasan murka Allah, karena Saudi itu sudah menginjak-injak tempat kudus Bro. Itu Bro belum sebut tadi ayatnya. Iya. Tuhan sendiri, gimana ya? Ya dekat-dekat juga tuh, Tuhan sendiri mengeraskan hati raja itu sebagai pembalasan murkanya kepada Saudi Arabia, kira-kira gitu, yang telah menginjak-injak tempat kudusnya. Yaitulah sejak ada Dome of Rock, Al-Aqsa. Bro lupa ya? Itu yang tadi tuh kalau dibaca terus. Oh iya, dibaca aja Bro, mana ayatnya tuh biar tak buka. Sebentar, baca dulu. Bentar. Aduh, mana ya? Itu apa ya keywordnya ya? Sebentar. Bentar. Edom. Gulungan. Gulungan. Kitab terbang. Iya, rudal itu, rudal. Zakaria 5 ayat 1. Ini Zakaria 5 ayat 1. Rudal ini Bro, ini rudal. Aku melayangkan mataku. Iya,
Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Oke, Ito, masih monitor semuanya? Iya. Dibuka aja, nggak usah dimatiin, nggak apa-apa. Jadi kalau orang-orang zaman dulu, Bu, kalau punya buku itu bukan buku kayak kita, Bu, dibuka lembar-lembaran, tetapi gulungan yang panjang. Ngerti ya? Iya, paham. Nah, gulungan ini dimasukkan ke dalam tabung yang terbuat dari perak atau dari tembaga. Kayak orang arsitek kalau kuliah kan bawa tabung tuh buat masukin kertas gambar. Nah, orang dulu begitu. Jadi kertasnya digulung. Nah, ini di Zakaria 5 ayat 1, aku melayangkan pula mataku pula, maka aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Ini adalah penggambaran tentang peluru kendali, Bu. Wow. Oke. Berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sumpah serapah di situ dalam bahasa Ibrani-nya adalah Allah. Oke? Jadi Allah dalam bahasa Ibrani artinya kutuk atau sumpah serapah. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang yang bersumpah palsu, kira-kira kalau aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad dan Rasulullah, itu saksi dusta nggak? Oh, yap. Karena dia kan nggak menyaksikan. Nah, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Yehova semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Penglihatan ketujuh perempuan dalam gantang. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Gantang itu seperti panci ya. Betul ya? Okay. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu. Berarti gantangnya dari timah. Tutupnya dari timah. Telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Jadi ini suatu penglihatan yang disimbolkan, ada sebuah gantang, di dalamnya ada perempuan. Masalah ini perempuan sama nggak dengan roh perempuan yang ada di sana itu, kita nggak tahu ya. 8. Kemudian dia berkata, itulah kefasikan. Jadi perempuan itu adalah lambang kefasikan. Lalu didorongnya perempuan itu kembali ke dalam gantang. Dan dibantingnyalah batu timah itu ketutup gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear, Saudi Arabia, Bu, lagi-lagi. Untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Gitu ya? Oke. Jadi dia dibawa ke tanah Sinear untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Jelas ya? Di Arab Saudi itu perempuannya sama. Di Mekah itu perempuan. Berarti di Ka'bah itu kah persisnya ya? Iya. Mekah disebut Ummul Qura. Ummul Qura artinya ibu dari kota-kota besar. Oke? Oke. Nah, jadi ini terakhir saya mau buka Yesaya 14 ayat 12. Yesaya 14 ayat 12. Udah dibuka? Oke. Engkau sudah jatuh. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar. Kata bintang timur putra fajar dalam bahasa Ibrani-nya adalah Helel ben Shahar. Dalam Vulgata disebut Lucifer, oke? Ya.
engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, sampai di sini saya mau jelasin dulu. Engkau sudah jatuh dari langit. Yang namanya jatuh dari langit ke bumi berarti dari atas ke bawah ya. Nah, di sini pada kata hai bintang timur, ini adalah Helel. Dalam bahasa Vulgata Lucifer. Saya nggak mau pakai kata Lucifer, saya pakai kata Helel. Putra Fajar, Ben adalah putra, Fajar. Oke? Dalam teks asli Ibraninya, Fajar adalah Syahar. Bintang timur ini salah terjemahan. Itu. Oh my. Helel itu bukan bintang. Helel itu adalah pujilah Elohim, pembawa terang. Helel, pembawa terang. Heilel. Nah, jadi Helel di sini tertulis dari huruf Ibrani he lameh lameh lamet lamet HLL. Kata Helel sama dengan kata hilal dan halal. Oke? Bro Sam, bisa ditunjukin Bro Sam? Bisa, kalau bisa di screen? Screen, Helel. saya buka dulu. Yesaya 14. Yesaya 14 ayat Ya, 12. Iya. Yesaya 14 ayat 12. Iya, terjemahannya tidak akurat gitu loh. Oke, astaga. Jadi kita nggak perlu heran ya kalau sejak sekarang aja mereka tuh udah terus aja ngegangguin anak tuh. Iya, kesian mereka sebenarnya. Saya sedih juga ya. Mereka terlahir memang untuk dibinasakan gitu loh. Aduh, mending ngeri banget. Untung saya nggak terlahir begitu. Sedih banget ya. Sedih loh sebenarnya, iya. Kasihan loh. Itu lihat ya. Ini bacanya kalau Ibrani dari kanan ke kiri. Oke. Halal, Syahar. halal. Betul ya? Helel ben Syahar. Oke? Jadi Helel artinya adalah pembawa terang atau pemantul terang. Dia itu sendiri. Ben adalah anak laki-laki, Syahar adalah bulan sabit. Oke? Bisa Bro buka itu Sahar. Sahar bulan sabit. 7837 Bro, biar nampak itu kita. Oke, sebentar. Ben Sahar. Mana ini Ben Sahar? 7837. Ben Sahar. Di sini kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah subuh. Ya, dawn of the morning. The day of the morning, the dawn. Ya, tapi kita nggak usah lari ke situ. Sekarang ambil kata sahar. Oke? Ingat kata sahar, ini saya hapus dulu sebentar. Kata sahar, kita sekarang buka, coba ketik bulan-bulanan. Di Inggrisnya literaturnya nggak betul. Bukan nggak betul, nggak kaya. Sekarang buka Hakim-Hakim 8:21. Ini saya hilangkan dulu. Hakim 8:21. Iya. Saya buka di sini Judge 8:21. 8:21. Udah dibuka? Oke. Ingat tadi kata sahar ya? Ya. Oke, coba dibaca 8:21 tadi. Sebentar. Oke, udah. Lalu kata Zeba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zeba dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Di situ kata bulan-bulanan itu apa? Bahasa Ibraninya. Wow. Kita buka sekarang. Oke. Bulan-bulanan itu hiasan, Bu. Jadi bentuknya apa? Nah, sekarang pada kata bulan-bulanan, itu dalam teks Ibraninya dibaca situ. Bacanya apa? Dari belakang ya? Ya, itu
Ronim. Garis merah, coba baca di garis merah. Hasaronim. Hasyaharonim. Halo. Ya. Hasyaharonim. Sahar. Sekarang bahasa Inggrisnya apa seorang hasyaharonim? Crescent ornament. Hah? Crescent. Crescent ornament. Papamu manggil tuh. Papamu nelpon. Papa tuh lagi nge-zoom. Oke, udah jelas ya? Ya. Halo? Ya. Crescent ornament. Nah, crescent ornament. Jadi crescent ornament itu apa? Hiasan bulan sabit ya? Iya, oke. Ke Israel, mau beli giwang bentuk bulan sabit, bilang aja Syaharonim. Sebentar. Kenapa? Terus? Nanti takutnya datang, kita nggak tahu. Oh, oke. Teman-teman masih monitor? Masih. Oke, jadi syahar itu adalah bulan sabit. Hasyaharonim, penambahan im pada akhiran itu menandakan bentuk jamak. Misalnya el, bentuk jamaknya jadi elhim, samayim, langit-langit, gitu. Berarti ya, alaihim, kepada mereka, bentuknya jamak. Jadi itu dari kata dasar saharon. Ya. Sahar. Nah, jadi tadi Helel ben Syahar, Syaharnya berarti bulan sabit. Nah, bisa dicek lagi di Hakim-Hakim 8 ayat 26. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas. Shikal ini mata uang Israel. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga. Jadi lambang-lambang bulan sabit ini sudah dipakai oleh perempuan-perempuan Midian di gelang-gelang kaki, di leher, sama di leher onta. Terus Yesaya 3 ayat 18, pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang, dan bulan-bulanan. Semua 3 ayat ini kalau dicek di teks aslinya adalah hasyaharonim. Jelas ya? Syahar bulan sabit. Nah, jadi kalau kita baca dengan kata Lucifer, kita nggak ketemu maknanya. Nah, kita baca aja teks aslinya. Helel ben Syahar. Oke, aku langsung simpulkan itu. Berarti si Lucifer itu adalah yang bulan sabit itu sendiri, Mekah itu, gitu ya? Lucifer di situ adalah bulan sabit dan bintang, itu simbolnya. Iya. Nah. Hebat ya Alkitab ya. Jadi bulan sabit bintang itu sudah dijadikan bendera dari simbol bendera dari kerajaan Bizantium, ya, Roma pada saat itu. Lalu diambil oleh kekaisaran kekhilafan menjadi bendera Turki sampai sekarang. Jadi Yesaya 14:12 itu menubuatkan tentang simbol bulan sabit dan bintang itu. Nah, sekarang saya baca ya. Yesaya 14:12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, itu bulan sabit dan bintang. Karena kenapa bulan sabit dan bintang? Hilal, bukan bintang, sorry. Hilal itu artinya adalah bulan sabit bahasa Arab. Kalau kita sekarang, kan mereka sekarang bulan Ramadan nih, Lebaran. Ya. Kalau mereka mau Lebaran kan mereka nunggu hilal, Bu. Nah, hilal itu bulan sabit dalam bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa Ibraninya hilal artinya pembawa terang, pemantul terang, dan memang bulan itu pemantul terang. Lalu kata sahar tadi dalam bahasa Ibrani adalah bulan sabit. Tetapi dalam bahasa Arab syahar adalah bulan terang untuk bentuk feminim bahasa Arab. Jadi artinya sama. Jadi Helel ben Syahar artinya adalah bulan sabit pembawa terang. Yesus adalah terang itu, dia membawa firman kebenaran. Nah, kalau iblis adalah si pembawa terang, yang dibawa adalah firman yang tidak benar. Kira-kira Pak Budi ngerti nggak tuh? Nanti dia bersaksi dusta kan, makanya Yesus marah kan. Bersaksi dusta. Kan?
Nah, bila seorang nabi mengatakan apa yang tidak kukatakan, terlalu berani untuk mengatakan yang tidak kukatakan, maka terkutuklah dia. Benar ya? Iya. Nah, Ya. sekarang kita lanjutin. Ya, saya lanjutin. Hai bintang timur putra fajar, bulan sabit membawa terang. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Sejak zaman dulu mereka mengalahkan bangsa-bangsa. Semua kerajaan itu urusannya sama dia rukiah. Urusannya memegang memegang pesugihan supaya tetap menjadi raja. Bisa ditonton filmnya, salah satu adalah filmnya si Angelina Jolie, tapi animasi itu Beowulf. Biar ngerti maksud di sini, Beowulf. Taksi dusta. Tulisannya Oke. Beowulf. Ya, saya lanjutin ya. Ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, engkau di sini si iblis ini ya. Engkau yang tadi berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, para malaikat. Ya. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Nah, untuk ayat aku hendak naik ke langit, ini menandakan ini malaikat. Aku hendak mendirikan tahtamu mengatasi bintang-bintang Allah. Dia ngomong mau ke sorga. Ya. Terus, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Ini udah bicara di bumi. Jauh di sebelah utara. Turki. Oke? Turki ya. Oke. Bukan Turki. Ya. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Bukit pertemuan ini di Yerusalem. Ya. Jauh di sebelah utara. Nah, jadi bukit pertemuan ini ada di sebelah utaranya dia. Kalau Turki, Bukit Salem ada di sebelah selatannya Turki. Ya. Nah, jadi dia hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Berarti posisinya bukit pertemuan di mana itu? Yang nautical miles tadi, Pak. Mekah. Coba bayangin sekarang ya, bayangin nih orangnya ada di Mekah. Terus dia berkata, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh sebelah utara. Sebelah utaranya dia. Jadi dia ada di sebelah selatannya bukit pertemuan. Kan logikanya gitu. Sebelah selatan Israel. Iya. Ini menjawab ini menjawab yang 666 nautical miles tadi, Pak Kris. Ya. Oke. Kalau mau dicocokin bisa ke situ. Nah, jadi ini adalah penjelasan yang mengunci semuanya. Jadi tadi saya sudah jelaskan tentang Turki, ya. Lalu kenapa tentang Turki? Di sini saya belum jelasin ya, lupa. Di ayat Yesaya 14:12 tadi tahta iblis ada di mana? Yesaya 14. Di Pergamus. Di Pergamus. Kan Mekah belum ada saat itu. Belum. Pada saat apa Samuel Mekah belum ada? Pada saat jauh ke depan waktu kapal Nuh mendarat di Ararat. Ararat di mana? Turki. Enggak. Ararat di Turki. Yang ditemukan oleh si Ron Wyatt. Bukit Ararat itu ada di Turki. Oh ya? Makanya kapalnya Nuh ada di sana. Itu ada Ararat Mount, bahasa Inggrisnya? The Ark of Noah. Ararat. Sorry ya Tok Sam ya, aku jadi kayak ada yang belum clear ini ya. Aku lihat nanti kan setelah tribulasi segala macam itu pusat peperangan Tuhan dan kita-kita yang inilah pengikutnya itu kan ntar di Arab Saudi kan. Jadi si Istanbul ini si Turki tadi. Bukan, pusat peperangannya nanti ada di Israel, di Sodom and Gomorrah. Jadi berakhir kapan ya? Nah, Oke. Karena penjelasan aku kan tidak detail banget. Aku nggak jelasin kitab Daniel, aku nggak jelasin nanti posisi di kerajaan negeri utaranya. Jadi begini, aku singkat aja dari kitab Daniel ya. Kerajaan negeri utara datang ke tanah permai. Itu Turki. Tetapi sebelum dia ke tanah permai, dia menyerang dulu kerajaan negeri selatan. Nah, kalau kita baca utara, selatan, timur, barat, itu titik tengahnya Middle East itu adalah Israel. Aku tahu. Negara ini kan kecil banget. Nah,
tangan kan di Iya. tengah-tengah dari Jadi nanti khilafah nyerang dulu Arab Saudi. semua Nyerang, jadi jazirah Syiah itu. ribut Oh, dulu oke. sama Sunni. Nanti setelah, tapi dia damai dulu 3,5 tahun. Si Arab Itu Saudi sama tribulasi Syiahnya. pertama ya? Tribulasi pertama. Setelah itu baru mereka ngamuk, si Turki ini ribut sama Saudi, Saudinya kalah, maka sunnah al-sunnah wal jamaah berubah menjadi Syiah. Nah, Syiah atau disebut Ahlul Bait atau penerus daripada Muhammad sendiri, dari Imam Ali dan anaknya Fatimah, kalau kita bahas di hadis, itu akan menjadi khilafah. Jadi yang memegang kekhilafah nanti kembali lagi ke Turki, baru setelah itu mereka menghajar Yerusalem. Disiksa selama 3,5 tahun. Tribulasi kedua. Iya. Sampai 144.000 dari 12 suku Israel, 12.000 dari setiap 12 suku, mati semua. Baru Tuhan datang. Gitu. Tuhan datang maksudnya Baru Tuhan datang maksudnya mengalahkan. Tuhan datang maksudnya penghakiman atau setelah kerajaan 1000 tahun atau Wah, sebelum dong. Sebelum kerajaan 1000 tahun. dong. oh Jadi itu untuk menyambut kerajaan 1000 tahun. Jadi Tuhan datang bersama kita, baru dia melakukan peristiwa yang di Bosra Edom tadi. Pembantaian itu. Ya. Ngerti nggak? ya Yang pakaiannya Ngerti. penuh dengan darah itu. Dia akan berperang dengan adil. Bukan dengan semena-mena keilahiannya, dia berperang dengan adil. Gitu. Sampai, jadi kedatangan Tuhan ini sampai genap dulu yang mati 12.000 dari 144.000. Saya bukakan ayat. Sorry Tok, biar lebih clear sama aku ya. Semua yang dinubuatkan ini, baik di misalnya di Wahyu, baik di Daniel, itu nggak ada yang boleh menyimpang satu pun, presisi semua itu. Iya. Iya. Itu angka 144.000 itu memang angka beneran atau sebagai simbol aja? Beneran. Itu bukan simbol. Ya. Sebentar ya, membalaskan. Sekarang buka Wahyu 6 ayat 10. Wahyu 6 ayat 10. Sama 11. Saya bacakan ya. Oke. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ini komplain orang-orang yang sudah mati kepada Tuhan dalam masa tribulasi. Sampai berapa lama lagi engkau tidak membalaskan darah kami? Nah, 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jelas ya? Oke. Jadi 144.000 itu 12.000 dari 12 suku Israel. 12.000 dikali 12 jadi 144.000 semuanya. Belum lagi disertai oleh 2 nabi, Musa dan Elia, yang muncul lagi di zaman itu. Jadi di zaman tribulasi, Tuhan akan mengutus 2 nabinya itu. Saya nggak tahu dia datang dari mana. Tapi itu sudah dinubuatkan, saya baca. Ini sudah ngerti ya, Wahyu 6 ya? Oke, aku potong dulu itu, karena aku pengen tahu. Jadi posisi kita sekarang di mana nih, Tok? Udah dekat-dekat? Kalau udah deket rapture, aku nggak bisa jawab, tetapi jawabnya marilah kita bersama-sama lihat konflik Israel-Palestina ini, sampai akhirnya mereka mengadakan suatu keputusan damai yang dijaga oleh PBB misalnya. Lalu nanti Ito lihat, kalau mereka akan meresmikan memulai pembangunan Bait Elohim ketiga. Itu Rapture udah gimana dekat. sih? Itu Iya. Nah, sekarang saya bukain yang tadi 2 saksi kandil, sebentar ya. Yo kandil.
emas. Untuk kandil emas, lampu baru. Mana tuh ayatnya? Oke, buka Zakaria 4. Titik awalnya udah dekat ya. Oke. Zakaria 4 ayat 1 saya bacakan ya. Ini mengenai akhir zaman ya. Oke. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan pada hari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya. Kandil emas di sini Dian ya. Menorah. Tahu kaki Dian menorah? Tahu-tahu yang punya orang Judaism gitu. Iya, yang ada ujung buat tempat lilinnya itu 7. Iya, Ya. iya. Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya. Minyak bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun yang terukir padanya, pada kandil emas itu, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, tuanku. 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Yehova semesta alam. 7. Siapakah engkau gunung besar di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata, ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. 8. Kemudian datanglah firman Yehova kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Ini berbicara tentang pembangunan Bait Elohim kedua ya. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Yehova semesta alam yang mengutus aku kepadamu. 10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah Yehova yang menjelajah ke seluruh bumi. Yang 7 ini yang tadi ya, 7 corot itu ya. 11. Jadi 7 corot itu adalah ke-7 jemaat ya. Oke. Yang 7 ini adalah Tuhan yang menjelajahi, adalah mata Tuhan yang menjelajahi seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? 13. Ia menjawab aku, tidakkah engkau tidak tahu semua ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Oke? Oke. Siapakah dua orang yang diurapi Tuhan berdiri dekat Tuhan seluruh bumi? Bentar. Buka Matius 17 ayat 3. Ayat 2. Matius 17 ayat 2. Saya bacakan. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan. Jadi yang berdiri di bumi siapa? Oke. Musa dan Elia ya. Nah, jadi dua saksi Tuhan yang nanti diturunkan itu adalah Musa dan Elia. Ini gitu. Bersama 144.000 orang Israel untuk menginjil terakhir kalinya. Untuk menginjili di masa tribulasi. Tapi kita sudah diangkat pada zaman itu. Musa dan Elia.
Musa dan Elia. Gitu. Oke, Sampai berarti harus nanti next lagi nih kelasnya nyambung nih, Tok. iya. Jadi dua saksi itu akan menutup awan, dia akan membuat mujizat-mujizat yang dilakukan Musa waktu menghukum Mesir selama 3,5 tahun. Gila nggak? Selama 3,5 tahun dia mengutuki bumi, si dua saksi Allah ini. Kenapa dia dibilang dua saksi? Karena dia diundang Tuhan waktu Tuhan datang ke bumi, dia berhadapan dengan Yesus. Dan disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Gitu. Jadi dialah nanti yang akhirnya diutus Tuhan, Musa dan Elia. Itu aja itu. Oke, kayaknya perlu ada boleh. Nanti hubungin aja Pak Kris. Nanti Pak Kris kontak saya. Dia yang jemput saya nanti. Ya Bro Sam juga bisa kasih nomor kalau apa, nggak ada masalah Bro. Aku oke aja. Oh ya, boleh. Terserah. Boleh, itu catat nomorku sekarang. sesi berikutnya itu. Coba catat nomorku. Atau enggak di chatting aja saya kasih ya. Jam 11. Catat. Di chatting ntar lihat ya, 0813 4360 7248. 748 Samuel ya. Oke, udah di chatting tuh. Gak terasa ya, udah jam 11. Iya. Gitu. Baik, ya. Nanti saya lanjutin dari kitab Daniel itu deh. Kalau ya dari tahap ini nanti ke kitab Daniel. Saya sebenarnya menjelaskan ini agak banyak ada kepotong, terus ambil dulu dari ayat ini kan gitu Pak Kris ya. Outline-nya saja. Iya. Masih. Iya, supaya penjelasan saya bukan tafsir, jadinya didasarkan ayat Alkitab gitu. Iya, betul. Ya gitu sudah. Deh cerita. Kalau sudah kemalaman. Oke. Thank you banget Afriska. Pak Kris rekam nggak ini? Rekam Bro. Rekam. Ya nanti dikasih aja kalau mereka mau dengar ulang. Bisa. Kalau mau dengar ulang nanti dikasih. Ada mau tanya Dek? Iya. Sih harus dengar ulang ya. Iya, buat ngurutnya begitu. Tuh. Supaya bisa ini lebih pelan lagi. Oke, thank you banget ya Tok ya. Iya. Deh ini urusannya. Iya, anytime itu. Jadi memang waktunya sudah dekat sebenarnya. Kenapa aku bilang sudah dekat? Israel merdeka 14 Mei 48. Itu hari kemerdekaan Israel. Jadi kayaknya udah lewat ya. Sekarang tanggal berapa sih? Ini. Besok berarti tanggal 13. Israel. Dia ultimatum. Kenapa? Besok. PM-nya kan lagi ultimatum. Besok ultimatum. Wah, ini ada kebenaran ini. Sebentar. Gimana Bro? Gimana sis? Hamas tuh. Israel, PM Israel tuh secara ofisial kalau nggak salah udah keluarkan ultimatum kepada Hamas harus menyerah besok. Oh gitu. Iya, kalau tidak mereka nggak ada tawar menawar lagi, nggak peduli lagi dengan arahan dunia karena dia bilang mereka ini genosida menghabiskan kami, baik kaum laki-laki perempuan kami katanya. Jadi kami akan kasihan sebenarnya mereka katanya. Jadi ini Hamas jahat sekali. Kebencian mereka kepada kami Yahudi Israel ini lebih daripada kasih sayang mereka kepada bangsa kaumnya sendiri katanya. Karena kalau besok orang di Gaza itu nggak akan punya tempat tinggal lagi jadi tunawisma karena akan dibangunnya batas baru. Nanti aku searching latest new. Wah, berarti bakalan gawat ini ya. Makanya aku tertarik banget tadi untuk ikut. Wah, saya tahu dari itu kalau adalah ultimatum dan besok itu sebenarnya bukan besok. Sebenarnya kalau menurut penanggalan Ibrani mereka tutup malam itu jam 12 malam mereka itu jam 6 sore. Jadi sebenarnya sekarang udah hari kemerdekaan Israel. Kelas ini, oke. Ya, jadi ini ultimatumnya jatuh.
Ultimatumnya jatuh pas di hari kemerdekaan Israel. Pas kita lagi bicarain ini lagi Pak Kris. Nanti dekat banget ya ini ya Lebaran mereka, Idul Fitri mereka dengan ulang tahunnya kemerdekaannya Israel juga ya. Dengan kenaikan Yesus Kristus. Ini suaranya siapa berisik? Halo? Nggak tahu suara siapa nih. Oh bro, apa? Sis Priska. Itu Priska. Mungkin mau bicara dia, cuma mungkin colokannya dicabut, lalu masukkan lagi. Masih jelek, masih buruk. Dicabut colokan HP-nya, baru colokan headset, baru dimasukin lagi. Bro Sam, kalau ada waktu, ini kita lanjut ya ke grup kita yang membahas ultimatum tadi, bro ya. Kenapa Pak Kris? Kalau Bro Sam ada waktu, siap. Halo. Ini kita. Kalau Bro Sam ada waktu, bisa dengar tes. Bisa dengar? Ya, tes. Bisa. Kalau Bro Sam ada waktu, ya, nanti kita sambung di grup kita, Bro Sam, membicarakan apa itu ultimatum tadi. Maksudnya sekarang kan? Iya, siap ini. Iya. Oke. Aku begadang kok. Oke, berarti ini kita tutup dulu kali ya, itu Budi ya. Terserah itu. Iya. Silakan untuk Budi. Iya. Ini itu Priska gimana? Iya. Silakan. Nanti kita sambung lagi itu. Oh iya, masalah di HP-nya tuh. Ini bukan suara ponakan, itu suara headsetnya kali. Iya. Sinyal jelek. Jadi gimana itu Priska, ada yang mau ditanya sebelum kita ini, atau mau ikut kami juga boleh? Nggak masalah. Makanya tadi Bro Sam, aku dapat dari grup WA Muslim ya. Dia bertanya tentang itu. Aku karena kita mau Zoom, aku nggak baca WA itu ya. Makanya waktu itu tadi bilang sudah di ultimatum, aku kaitkan langsung gitu loh dengan SMS teman aku tadi yang Muslim gitu. Mau ikut kami juga boleh. Artinya ikut kami. Oke, terima. Udahan dulu deh, mau istirahat dulu ya. Thank you banget ya itu. Terima kasih. Sam ya. Sama-sama. Nanti kita bahas. Ya, sama-sama itu ya. Atau mau dengar atau gimana? Kalau mau ikut nggak apa-apa. Terima kasih banyak untuk banyak pelajaran. Perlu kita undang nih teman-teman nih. Saya keluar dulu. Oh terserah. Mau keluar atau nunggu nggak masalah ya. Oke, nggak masalah. Ya Bro Sam, kita undang aja kawan-kawannya ntar di grup. Iya.